Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvisa Group. Hari ini tepatnya tanggal 26 Juli 2025, saya akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk menghadiri Jambore dan Musyawarah Regional Komunitas Hai ADV Indonesia untuk wilayah Sumbagut. Nah, acara ini dihadiri oleh chapter-chapter yang ada di wilayah Sumbagut. Sumbagut itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk Provinsi Sumatera Barat, chapter-chapter yang terdaftar itu adalah chapter Padang, chapter Bukit Tinggi, chapter Padang Pariaman. Nah, untuk perjalanan ke Kota Pekanbaru dari Kota Padang itu sekitar 280 km lebih ya. Itu ditempuh sekitar 7 jam perjalanan kalau tidak macet ya. Sebelum kita berangkat tadi sudah melakukan pengecekan tekanan angin ban dan mengisi BBM sekitar 5 liter dengan harga Rp69.000 menggunakan BBM Pertamax. Nah, sebelumnya saya juga sudah sarapan ya di Kedai Ajo Jaya, tepatnya di Jalan Adi Negoro Dalam. Itu tepatnya di dekat Polsek Koto Tangah. Semalaman hujan lebat, terlihat jalanan basah. Nah, di rel kereta api ini banyak juga ya yang jatuh, slip bannya karena licin. Triknya agar tidak jatuh dari rel kereta api itu bisa kita lawan arah dari relnya ya. Nah, untuk perjalanan nanti kita akan melewati Kelok 9 ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, untuk perjalanan sendiri kita berombongan ya. Jadi saya dan teman berjanji di Kota Padang Panjang untuk sama-sama menuju ke Pekanbaru. Saya terakhir ke Pekanbaru itu sekitar tahun 2017 ya. Itu menggunakan travel. Nah, ini perdana kali saya ke Pekanbaru motoran. Semalaman hujan deras di Kota Padang. Beberapa bulan ini terjadinya kemarau panjang dan membuat kekeringan ya. Kekeringan. Dan yang lebih parah lagi itu terjadinya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Jadi dengan cara menerbangkan pesawat dan membawa garam. Nah, sekarang kita tepatnya sudah sampai di daerah Lubuk Alung. Tadi ada simpang lintas ya. Dan posisi waktu saat ini jam 8:17. Sekarang kita sudah sampai di Pasar Si Cicin. Kalau kita ke kiri itu bisa ke Pariaman ya. Dan bisa juga ke Bukit Tinggi, ke Kota Bukit Tinggi via Malala. Di depan sana ya terlihat Gunung Tandike bersebelahan dengan Gunung Singgalang. Sebelumnya kami sudah pernah juga ya pergi ke Nagari Singgalang ya, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Itu ada namanya Puncak Sikadunduang. Di atas puncak terlihat ya semuanya, ada Gunung Tandike, Gunung Singgalang, Gunung Marapi. Di atas juga terlihat Danau Singkara ya. Dari kejauhan view-nya sangat bagus dan udara di sana sangat sejuk ya. Dingin dan sejuk. Nah, di sepanjang jalan raya Padang Bukit Tinggi ini sangat banyak sekali ya orang yang menjual bika dan pinyaram. Nah, sekarang kita sudah masuk di daerah Kayu Tanam. Tepatnya di sebelah kiri itu ada Pasar Kayu Tanam. Sekarang kita sudah sampai di kawasan Malibu Anai. Dan di sebelah kiri ini ada Warung Pucok. Jadi bagi teman-teman yang dari arah Kota Padang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya ya, itu bisa berhenti sejenak atau berhenti untuk beristirahat, melepaskan penat dan menghilangkan rasa kantuk. Bisa berhenti di Warung Ucok.
Nah, di sebelah kiri ini ada Pondok Paragede. Jadi setiap bus yang melintas di sini singgah ya. Nah, kita sudah sampai di perbatasan ya, di perbatasan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar. Nah, terlihat ya view dari air terjun Lembah Anai, sangat indah teman-teman. Nah, terlihat ya gerbang dari selamat datang di Padang Panjang dengan tagline Kota Serambi Mekah. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi perjalanan ya. Ini bersama teman yang dari Kabupaten Solok. Nah, untuk perjalanan ke Kota Pekanbaru itu sekitar 5 jam 31 menit lagi ya dari Kota Padang Panjang. Nah, sekarang kita sudah sampai di daerah Ayaange. Nah, tepatnya di Kelok Hantu ya. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai di Jalan Jorong Simpang Tigo. Nah, di sini kita belok kanan ya. Jadi untuk mempercepat jalur ke Kota Payakumbuh, kita bisa belok kanan di sini. Jadi di sini jalannya tembus ke daerah Baso. Nah, jalanannya di sini sangat sepi ya. Ini kalau cuaca cerah ini Gunung Merapi jelas sekali kelihatan dari sini ya. Ini karena berkabut, suasananya berkabut, jadi agak susah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Gunung Merapinya. Nah, terlihat ya. Di sebelah kiri itu ada Gunung Singgalang. Nah, sekarang kita sudah sampai di daerah Sungai Pua. Nah, ada Musola Nurul Yakin ya. Kita ambil jalur kanan ya. Ini tepatnya di Jalan Pasakubang. Nah, sekarang kita sedang berhenti di SPBU Kota Baru. Jadi kita berhenti penat sejenak. Jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, ini sepertinya antrian solar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita berada di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh ya. Untuk estimasi waktu menuju Kota Pekanbaru itu sekitar 4 jam 31 menit, sekitar 193 km lagi. Jadi kita berdua saja ya. Kondisi Jalan Raya Bukit Tinggi ke Payakumbuh terlihat agak macet ya. Sekarang kita sudah sampai di Pasar Piladang. Jalur ke kanan ini adalah jalur ke Kabupaten Tanah Datar ya. Ini belok kanan kita ke Batu Sangkar. Kita tembus ke Batu Sangkar ya. Jadi sekarang ini kita masih di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh ya. Rencananya kami akan membeli nasi bungkus di rumah makan Mama. Yaitu di sana menjual spesifik sambal balui. Kita ambil kanan untuk beli nasi bungkus.
ini jalan ke rumah makan Bali Mama. Tempatnya tersembunyi ya. Nah, setelah membeli nasi bungkus di rumah makan Mama, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan. Untuk poin berikutnya kita akan berhenti di Kelok 9. Jadi kita akan makan di sana ya. Kita gaspol lagi teman-teman. Kita akan keluar lagi ke jalan utama. Kita ambil jalur kanan. Nah, sekarang kita sudah sampai ya di pasarnya Kota Payakumbuh. Terlihat di sini ada Tugu Adipura Kota Payakumbuh. Dan di Kota Payakumbuh ini terkenal sekali dengan sate dangong-dangong. Dan itu enak rasanya teman-teman. Dan di depan sana itu ada Ramayana. Nah, sekarang kita sudah sampai ya di Kabupaten 50 Kota. Di sebelah kiri tadi ya ada simpang, itu menuju ke kantor Bupati 50 Kota. Jadi ini tepatnya di daerah Sari Lama. Nah, ini adalah pasar Sari Lama ya. Di sebelah kanan terlihat sangat ramai ya. Nah, ini tepatnya di Jalan Sari Lama, Harau kilometer 4 ya. Di depan ya ada selamat datang di kawasan Geopark Lembah Harau. Jadi ini adalah tempat wisata Lembah Harau ya. Lembah Harau Geopark. Nah, di sana itu banyak sekali ya tempat-tempat wisata baru yang lagi hits saat sekarang ini. Seperti itu ada Batu Tasapi, dan sudah pernah juga saya buat videonya. Batu Tasapi itu adalah ada batu kecil di antara dua batu besar ya. Dan untuk pemandangannya sangat bagus ya teman-teman. Seperti Green Canyonnya di luar negeri. 34.000 ya. 2,6 liter. Yang kasih ya. Barusan kita ngisi BBM ya. Itu sekitar 34.000 sebanyak 2,6 liter. Ya, termasuk irit lah untuk ADV 160. Itu adalah SPBU yang viral ya. View di belakangnya itu adalah tebing-tebing dari Harau ya. Ya, terlihat ya jalannya berliku-liku ya. Sangat indah sekali jalanan menuju Kelok 9. Nah, untuk Kelok 9 itu diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Presiden ke-6 kita ya. Itu pada Oktober 2013. Kelok 9 ini 30 km ya dari Kota Payakumbuh. Dan menempuh lebih kurang sekitar 1 jaman ya. Nah, itu teman-teman terlihat ya Kelok 9. Fakta unik dari Kelok 9 ini adalah konstruksinya yang rumit. Jadi ini pencapaian teknik sipil yang sangat rumit ya. Dan Kelok 9 ini diapit oleh hutan lindung dan hutan observasi. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali teman-teman pemandangannya. Ya, tadi kami berhenti ya. Di sebelah kiri ada bekas-bekas dari kedai warga. Udara cukup sejuk ya di sini. Sangat sejuk sekali. Indah sekali ya teman-teman.
kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Setelah berhenti dan berfoto-foto, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang ini kita sudah berada di posisi di Jalan Sumbar Riau.
till the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky.
Nah, sekarang ini kita berada di Masjid Raya Al-Ittihad, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar Riau. Nah, kami sudah selesai sholat. Udaranya di sini sangat panas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah di Bangkinang. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. Roller lu. Hah? Ganti roller lu. Kalau menang, kalau lama. Nah, Om, aman Om, kita mulai 3. Jadi biar mesinnya Om, mampu aja kalau kembali ke Om. Nggak usah digas, matikan saja. Nah, 3. Cie, 2. Hadirin dimohon duduk kembali. Bahan Melayu sebagai bentuk penyambut hangat. Mari sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Siri
2027. Saudara Didi, apakah Anda sanggup mengibarkan panji-panji Honda EDV Indonesia di wilayah Sumatera bagian utara? Sanggup. Dari Baik, itu dia pengukuhan ketua baru yang terpilih, Om Didik Satriawan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng, yang mana ini juga menjadi simbol restu sebagai tanda kepercayaan bahwa kepemimpinan akan terus berjalan dengan baik di bawah arahan yang baru. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur, untuk itu kami menjemput dan mengundang kepada Ketua Regional Hai Sumbagun yang terpilih, Om Didik Satriawan, dan juga Ketua Pelaksana Jambore yang merupakan tuan rumah dari Hai Chapter Pekanbaru, yaitu Om Hari Novela. Dan kepada riders terjauh, yaitu Opa Denny yang touring dari Bali, Bandung, Pekanbaru. Kita melaksanakan pemotongan tumpeng. Kita juga akan melangsungkan pengukuhan Honda EDV Indonesia Chapter Payakumbuh. Kepada perwakilan Chapter Payakumbuh dipersilahkan untuk naik ke panggung untuk prosesi pengukuhan. Kepada Ketua Regional dipersilahkan untuk menyerahkan. Saya serahkan putaka Chapter Payakumbuh yang baru dideklarasi untuk dideklarasikan langsung secara nasional. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan Chapter Payakumbuh sebagai chapter baru di keluarga besar Honda EDV Indonesia. Oh, Rudi, apakah Anda sanggup mengibarkan panji-panji Honda EDV Indonesia di Payakumbuh? Siap, sanggup. Baik, itu dia pengukuhan Chapter Payakumbuh. Baik, kita akan melihat prosesi pemotongan tumpeng kepada Ketua Regional Hai Sumbagun yang terpilih, yang mana ini merupakan simbol penyerahan kepercayaan dan tanggung jawab atas sinergi dan juga kekompakan Regional Sumbagun. Boleh diambil lauk-lauknya Om sebagai doa-doa yang berisi harapan. Ini juga menjadi bentuk dukungan dan harapan agar kepemimpinan regional mampu membawa semangat berlayar bersama satu tujuan ke seluruh chapter yang ada di wilayah. Iya, lengkap semua lauknya, semoga lengkap juga bentuk harapannya dan juga doa yang dipanjatkan. Disuapkan ya. Dan ini dia pemberiannya. Baik, selanjutnya kami undang kepada Ketua Pelaksana Jambore, Om Hari Novela, yang akan diserahkan dari Ketua Umum Nasional. Baik, ini adalah sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam menyelenggarakan acara besar ini. Juga menjadi ucapan terima kasih dan penghormatan dari pusat ketuaan rumah yang telah menyambut dengan hangat. Selanjutnya kita undang kepada rider terjauh, Opa Denny yang melakukan touring dari Bali, Bandung, Pekanbaru. Boleh? Gimana Opa? Oh, dari Bandung. Ini informannya ini yang salah ya Opa, mohon maaf Opa. Baik, simbol penghargaan ini atas rasa hormat dan semangat, dedikasi juga totalitas dalam menjalin silaturahmi antar chapter. Iya, Opa Denny ini tidak hanya menempuh perjalanan yang jauh ya Om Tante ya, tapi juga merepresentasikan semangat petualang sejati dan komitmen luar biasa dalam komunitas